Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji dengan NIM 8040190233. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Entrepreneur, yaitu tentang mitra usaha. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu mitra usaha. Mitra usaha adalah seseorang atau pihak lain yang bekerja sama dengan sebuah jalinan pada sebuah bidang usaha yang dijalankan. Idealnya, mitra usaha adalah partner yang mampu memberi sesuatu atau sumbangsih untuk keberlangsungan usaha. Tentu saja ini berdasarkan tujuan utama bersama yang telah ditetapkan. Salah satu cara memilih mitra usaha yang tepat adalah memilih perusahaan atau rekan bisnis yang memiliki passion yang sama atau menjalankan usaha di bidang yang sama. Kemudian bentuk kemitraan. Pertama di sini ada kemitraan dalam pengadaan, kemitraan dalam penyaluran, kemitraan dalam permodalan, kemudian kemitraan dalam jasa, pengiriman, promosi, dan sebagainya. Lalu kemitraan usaha sejenis. Memilih mitra usaha. Mitra usaha dipilih untuk mengatasi beberapa masalah antara lain. Masalah bahan baku, mitra usaha yang diperlukan adalah pemasok bahan baku, masalah penyediaan barang, produsen atau grosir, masalah penyaluran atau penjualan, pedagang, masalah modal, mitra usahanya bank dan LK lainnya atau pedagang lain, masalah promosi, mitra usahanya jasa iklan, dan sebagainya. Pada tugas sebelumnya, saya membuat perusahaan, yaitu perusahaan merchandise. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu merchandise. Merchandise adalah segala bentuk produk yang sering kita temukan dan digunakan oleh banyak orang, baik untuk personal, organisasi, bahkan perusahaan dalam sebuah acara atau kegiatan tertentu. Merchandise yang unik akan dilihat oleh banyak orang. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan nama sebuah perusahaan. Sebuah merchandise biasanya diberikan teks atau tulisan maupun gambar ataupun logo yang bertujuan agar orang-orang dapat mengingatnya. Contoh dari merchandise itu sendiri, seperti pada background dari PowerPoint yang saya buat ini, di background ini ada baju kaos, tas, ada topi, buku, pena, ataupun botol air minum yang kemudian dicetak atau disablon menggunakan brand yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu mitra usaha yang saya perlukan untuk menjalankan perusahaan merchandise adalah yang pertama membangun mitra usaha dengan perusahaan atau pabrik produsen barang. Karena perusahaan yang saya jalankan di bidang merchandise, jadi sangat memerlukan perusahaan ataupun penjual grosir untuk menyediakan barang yang saya perlukan. Contohnya seperti produsen baju kaos, topi, tas, jaket, ataupun peralatan seperti botol air minum, gelas, dan lainnya. Sehingga mitra usaha dengan perusahaan ini benar-benar penting untuk perusahaan merchandise saya. Agar tidak terjadinya kekurangan stok barang dan akibatnya pesanan dari pelanggan akan terlambat untuk dikerjakan. Mitra usaha yang kedua yang perlu saya bangun adalah membangun mitra usaha dengan perusahaan atau pabrik pemasok bahan baku. Perusahaan merchandise pastinya memerlukan tahap produksi dengan cara menyablon barang yang diinginkan pelanggan. Jadi bahan baku yang diperlukan tentunya cat tekstil yang digunakan untuk menyablon baju, sehingga menjalin kerjasama dengan perusahaan bahan baku cat tekstil juga sangat penting untuk perusahaan merchandise saya, agar barang yang dipesan pelanggan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada pemesanan. Setelah melakukan kerjasama dengan mitra usaha, tentunya kita akan membuat surat perjanjian kerjasama. Ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama supplier atau mitra bisnis merupakan suatu bentuk perjanjian secara tertulis yang berisikan berbagai kesepakatan antar perusahaan dengan mitranya. Sebelum adanya surat tersebut, perwakilan antar perusahaan bertemu untuk membicarakan mengenai kesepakatan kerja sama antar perusahaan. Setelah pertemuan tersebut, buatlah surat perjanjian yang berisikan hasil kesepakatan tadi. Surat ini berisikan berbagai kesepakatan mulai dari bentuk kerjasama, nominal kerjasama, hingga hak dan kewajiban masing-masing perusahaan. Dengan dibuatnya surat perjanjian kerjasama supplier ini, diharapkan kedua perusahaan yang berkaitan tidak melanggar kesepakatan yang telah terjalin. Selain itu, adanya surat perjanjian ini membuat kedua perusahaan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Di sini saya juga melampirkan contoh dari surat perjanjian kerjasama yang saya buat. Di sini judulnya surat perjanjian kerjasama, kemudian di bawahnya ada nomor dari surat tersebut, kemudian ada tanggal pada saat surat ini dibuat,
Lalu bawahnya berisikan nama. Di situ saya membuat nama saya, yaitu nama, alamat, jabatan, kemudian perusahaan saya kemarin, yaitu pada tugas sebelumnya. Di situ saya menjadi pihak pertama. Kemudian di bawahnya merupakan biodata dari pihak kedua atau mitra usaha yang saya jalin. Lalu selanjutnya isi surat tersebut merupakan isi dari kesepakatan tentang mitra usaha yang kita jalin. Contohnya, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam bentuk penyediaan bahan baku berupa kaos. Kemudian pihak kedua sepakat untuk memasok kaos kepada pihak pertama dalam rangka pemenuhan produksi. Begitu juga selanjutnya seperti yang terdapat pada contoh yang saya lampirkan. Kemudian diakhiri dengan tanggal dan juga tanda tangan dari kedua belah pihak. Begitulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.